warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 1240008 dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Misdah SAG MPD. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjut aja langsung kepada konteks pembahasan video tersebut. Baik, kita lanjut ke poin pertama. Urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon peserta guru. Nah, kenapa sih kita itu sangat penting dan sangat harus dan sangat wajib untuk mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon peserta guru? Nah, poin yang pertama, tahu cara kerja sekolah, yaitu organisasi, struktur kepemimpinan dan struktur orang-orang yang terlibat di dalam sekolah tersebut, agar kita tahu dan agar kita kerjanya lebih transparan di situ. Nah, kedua, agar kerja itu lebih efektif. Kenapa? Karena dengan adanya administrasi dan supervisi pendidikan, sebagai calon peserta, bukan calon peserta didik ya, tapi bagi calon peserta tenaga pengajar, yaitu sangat penting supervisi dan administrasi pendidikan itu agar lebih efektif, karena kita itu akan mengajar dengan berhadapan face to face dengan banyaknya ataupun ribuan siswa yang akan kita ajar. Nah, lanjut ke poin ketiga, yaitu agar menaikkan level profesionalitas kita dalam mengajar. Apalagi kita ini kan calon tenaga pengajar yang kelak di masa depan yang akan menjadi guru. Nah, mungkin teman-teman yang kuliah sebagai jurusan guru, yang mengambil jurusan untuk lebih ke arah mengajar, semoga saya doakan kita semua sama-sama bisa melalui hal-hal yang berat yang akan kita hadapi ke depannya. Semoga Allah mudahkan ke depannya hingga kita menjadi guru yang profesional. Baik, nah terus poin yang selanjutnya yaitu agar kita lebih kompak dengan apa? Dengan orang-orang yang terlibat di dalam sektor sekolahan tersebut atau instansi tersebut, seperti kepala sekolah, bendahara, sekretaris, dan juga staf TU tersebut, maupun dengan orang tua siswa tersebut. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Nah, pada soal nomor 2 itu yaitu hubungan antara administrasi dan manajemen dalam tujuan pendidikan. Apa sih hubungan antara keduanya, antara manajemen dan administrasi dalam pendidikan itu? Yaitu, yang pertama, manajemen itu. Apa sih manajemen itu? Jika teman-teman bertanya, yaitu manajemen itu adalah perencanaan dan juga konsep awalnya ya, dasar-dasarnya konsepnya, yaitu di manajemen, manajemen segala hal. Nah, yang kedua administrasi, yaitu pelaksanaan dan juga dokumen. Nah, di dalam administrasi kan teman-teman mungkin sudah tahu, yaitu ada surat menyurat dalam beradministrasi di situ. Nah, dan juga ada pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Nah, begitu teman-teman. Nah, sebagai contohnya yaitu dalam manajemen dan juga administrasi itu, yaitu bisa kita ambil contoh bahwa seperti guru membuat RPP, nilai raport, dan juga nilai-nilai lainnya dalam berbentuk dokumen dan juga administrasi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga di dalam hubungan atau korelasi di antara keduanya itu tidak bisa kita buang salah satu, ataupun kita ambil manajemen kita buang administrasi, atau kita administrasi kita ambil manajemen kita buang. Tidak bisa teman-teman, karena keduanya itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, tidak bisa dibuang salah satu dan juga diambil salah satu. Pokoknya berdua ini saling keterkaitan. Nah, ingat itu teman-teman, dan itu tidak boleh dipisahkan. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan dan juga kendalanya. Nah, kita membahas poin pertama, yaitu peran guru itu. Nah, guru itu bukan hanya soal mengajar ya teman-teman, tapi di situ juga ada poin-poin penting, yaitu guru itu harus membuat RPP, silabus, media untuk mengajar, tempat medianya itu seperti apa, dan juga evaluasi pengajaran. Nah, di situ itu sangat ribet sekali menjadi seorang guru itu. Tugas dan tanggung jawabnya itu sangat berat. Nah, terus kendalanya itu juga sangat banyak teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu masih sangat jauh dari kata perfect lah dalam segi pendidikannya, mana kurikulum itu sering silih berganti. Nah, di situ
timbul antara pro dan kontra juga. Nah, dari segi media untuk mengajar, kadang di sekolah-sekolah tertentu itu masih belum memadai, teman-teman. Nah, terkadang guru yang langsung terjun ke lapangan itu, apalagi yang di daerah-daerah pelosok itu sangat sulit dan keterbatasan tentang media. Oke, dari segi tenaga, tapi dari segi media pengajaran itu sangat jauh, teman-teman. Nah, maka dari itu, sebagai seorang guru itu, banyak problem yang harus dipecahkan. Apalagi dari masalahnya itu, terkadang waktu untuk mengevaluasi segala hal itu sangat mepet. Jadwalnya, jadwalnya untuk segala halnya itu sangat dikejar-kejar oleh waktu dan juga tugas. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai calon tenaga pengajar, kita harus lebih menekankan sifat fleksibel. Fleksibilitas itu harus ditingkatkan, yaitu akselerasi kita harus kita tingkatkan sebagai calon peserta pendidik. Nah, maka dari itu, saya harap ke depannya kita sebagai calon peserta guru bisa berlapang dada atau sepenuh hati mengajar demi kemajuan pola pikir anak-anak bangsa yang akan kita ajar dan tugas yang akan kita emban. Semoga ke depannya para guru di Indonesia hidupnya lebih sejahtera, maupun yang ada di kota, mengajar di kota, ataupun mengajar di daerah-daerah tertentu yang non jauh dari kata cukup untuk dari segi ekonomi dan juga segi pengajaran. Nah, seperti macam di daerah pelosok itu, di daerah tertentu mungkin tidak ada jaringan akses internet untuk mengadakan media pembelajaran yang lebih modern. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, baik. Tadi kan kita sudah membahas beberapa soal yang tadi sudah saya jawab, mengenai dari soal nomor 1, urgensi mempelajari administrasi dan juga supervisi pendidikan, hubungan korelasi antara manajemen dan juga administrasi pendidikan, dan juga sampai apa sih keluh kesah sebagai seorang guru, dan juga peran guru itu bukan hanya mengajar. Dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah dijawab. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya nih mengenai hal yang sangat simpel dasar tadi itu, mengenai soal nomor 1. Nah, apa sih itu manajerial dan juga apa itu pedagogik? Nah, secara keseluruhan ya teman-teman, saya menjelaskan lebih tidak begitu panjang lebar, cuman sedikit, semoga teman-teman bisa paham. Nah, yaitu pedagogik itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang tenaga pengajar atau sebagai guru membuat situasi siswa yang kita ajar itu bisa enjoy, tenang, dan paham apa yang kita ajar. Nah, dan yang kedua, poin keduanya itu, bagaimana cara kita menguasai lingkungan kelas yang sedang kita ajar. Nah, sedangkan manajerial itu apa? Manajerial itu adalah suatu ilmu atau komponen dalam memimpin, apalagi kita sebagai calon pengajar, yaitu sebagai guru. Itu kita harus bisa menguasai bagaimana keadaan siswa tersebut dalam masa pelajaran tersebut. Seperti karena kan manajerial, yaitu pemimpin. Nah, kita itu sebagai seorang guru memimpin pelajaran di kelas tersebut dan mata pelajaran tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan manajerial pedagogik. Nah, dari hal yang kecil tersebut, kita harus paham dulu, teman-teman. Apalagi kita ini sebagai calon-calon guru. Nah, maka dari itu, mungkin masih banyak hal yang perlu disampaikan, tapi alangkah lebih baiknya kita akan bertemu di next episode, membahas tentang hal-hal yang harus, atau bahasa lainnya, komponen-komponen yang harus dimiliki oleh calon-calon guru profesional. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.